Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini karena Bapak Waridi yang biasanya beliau pagi itu belum hadir. Nah, kita masuk ke pembelajaran pendidikan agama Islam terlebih dahulu ya. Ya. Oke, nanti kalau Pak Waridi sudah hadir, baru nanti kita lanjutkan pembelajarannya Pak Waridi. Nah, bagaimana kabar kalian? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Nah, harus selalu sehat ya. Udah sarapan semua hari ini kalian? Udah. Belum. Nah, harus sarapan. Kalau pagi itu ternyata Belum. yang paling penting, salah satu hal yang paling penting itu paling penting sarapan. Kalau makan siang itu ya penting juga, tapi nggak sepenting sarapan pagi. Makan malam ya penting, tapi nggak penting sepenting sarapan pagi. Paling penting itu sarapan pagi ya Pak Budi. Jadi penting banget. Nanti kalau kalian setelah pembelajaran Zoom, yang belum sarapan kalian sarapan, yang belum mandi kalian mandi. Udah pada mandi semua? Belum ya? Ada yang belum ini mesti ya. Apalagi kondisinya itu sekarang sedang mendung ya. Banjar mendung nggak? Mendung ya. Nah, kalau mendung enaknya ngapain? Enaknya, nah kalau Pak Aris kalau mendung-mendung ya cari lokasi yang terbuka, bawa buku, bawa laptop sambil musikan, sambil baca buku, enak banget. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang malaikat ya. Kenapa kita perlu belajar malaikat? Karena apa? Supaya kita itu enggak merasa sendirian. Kayak kalian itu yang belum punya pasangan, kalian jangan sedih. Kalian itu enggak sendirian kok. Kalian itu ada 3 makhluk yang menemani kalian. Yang kedua ada malaikat apa? Atid, Rokid, kan? Sebelah kanan kiri. Dan satu ada namanya jin korin. Jadi kalian nggak perlu sendirian. Nggak perlu sendirian. Nggak pernah sendirian. Tenang aja, kalian itu ada yang menemani. Kalau dimanapun kalian pergi, berarti ada 4 makhluk kalian. Ada 2 malaikat, satu jin. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam bab yang selanjutnya, yaitu tentang apa? Ada yang tahu? Coba kalian buka setelah tentang malaikat. Tentang apa ya? Ada yang tahu? Tentang kita itu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Oh, Pak Sa'ari salah buka ya? Bukan tentang berempati dan menghormati ya? Ya itu. Ya benar. Itu halaman Pak, saya kacak, Pak. Halaman buku saya kacak, Pak. Walah, dasar kamu. Betul yang itu, Pak. Yang ini ya? Ya. Pak Aris belajarnya yang ini soalnya. Pak Aris kan baru. Halaman buku saya kacak, Pak. Jadi kita akan belajar tentang ini, berempati dan menghormati ya. Mana ya? Nah, berempati dan menghormati. Nah, kaget Pak Aris tadi bilang Khulafaur Rasyidin. Karena Pak Aris baru buka. Jadi Pak Aris itu buka buku itu saat mau ngajar tok. Jadi jarang sekali kalau Pak Aris di rumah itu juga buka buku. Biasanya Pak Aris kalau di rumah itu belajarnya itu sesuatu yang lain. Nah, ini kita belajar tentang berempati. Empati itu apa? Ada yang tahu empati? Kan ada empati, simpati. Nah, kalau empati itu apa? Kalau empati itu kita itu merasakan sesuatu yang saudara kita itu rasakan. Nah, kita itu ikut merasakan. Kalau simpati kita cuman enggak ikut merasakan, kita cuman lebih ke simpati. Saya simpati sama kamu loh. Cuman lebih ke perasaan saja. Tapi kita nggak bisa merasakan. Tidak punya merasakan. Misalkan kalau Pak Ais lagi sedih, kalian cuman mas temen ya gitu. Tapi kalau empati itu lebih ke actionnya. Ya, saat
kalian, misalkan teman kalian kok nggak punya uang, nah, misalkan mau beli jajan kok nggak ada uang, kalian lihat kasihan banget dia, kalian kasih uang untuk beli jajan, itu namanya empati. Tapi kalau kalian cuman misalkan teman kalian ada masalah, kemudian kalian cuman bilang, lah mas temen ya kamu dapat masalah, tapi nggak mencarikan solusi, cuman kita merasa kasihan, merasa senang, kok itu belum namanya empati. Jadi kalau empati itu lebih ke actionnya, kita ikut membantu. Tapi kalau simpati itu lebih ke cuman perasaan. Nah itu perbedaan simpati sama empati. Di sini empati ya, empati itu artinya ya, kita sambil kalian baca buku, keadaan mental yang membuat kita itu merasa diri kita seperti yang orang lain rasakan. Jadi kalau Pak Aris merasa senang, wah kalian harus senang. Jadi misalkan teman kalian mendapatkan motor bisa beli motor baru, harusnya kalian senang apa enggak? Senang ya, teman kita dapat motor baru, enggak malah kita merasa iri, dengki. Nah itu enggak boleh. Karena apa? Walaupun kita enggak mendapatkan rezeki yang sama, kalau teman kita ada yang punya kan lumayan, kita bisa pinjam. Coba misalkan kita nggak punya handphone, teman kita nggak punya handphone. Lah kalau kita mau ikut virtual Zoom, bagaimana? Kan kita bingung ya, sama-sama bingung ya. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak punya handphone, teman kita punya handphone, nah kan kita bisa ikut minjem, ikut gabung. Nah, jadi jangan iri. Jadi saat saudara kita itu memiliki sesuatu yang tidak kita miliki, kita itu jangan iri, malah kita senang. Saudara kita, teman kita uangnya banyak, kita uangnya sedikit, nggak apa-apa. Kalau kita butuh uangan, kita tinggal bisa pinjam. Coba bayangkan kalau teman kita uangnya sedikit, kita uangnya sedikit, mau ngapain? Kita nggak bisa pinjam, dia juga kebingungan. Nah, lebih baik seperti itu. Syukur-syukur uang kita banyak, teman kita yang sedikit, ya kan? Yang di Instagram itu, ya Allah kalau harta itu adalah titipan, maka titipkanlah harta itu yang banyak kepadaku. Nah, ada yang ditunjukkan di Instagram seperti itu. Nah, kalau apalagi ya, misalkan kalau rezeki itu memang ujian, maka bila ujian yang banyak kepadaku dengan rezeki yang banyak. Nah, kadang ada yang mengatakan seperti itu. Nah, empati itu di mana kita itu merasakan hal yang orang lain rasakan. Kalau orang lain senang, berarti kita senang. Kalau orang lain sedih, kita juga ikut sedih dan kita ikut membantu. Nah, di situ empati. Apalagi sekarang zaman corona, zaman di mana orang itu mencari pekerjaan susah banget. Orang mencari uang susah banget. Nah, bagaimana kita empati, cara berempati? Nah, contohnya seperti ini. Kita itu berlatih, kalau kita jajan, siapa yang di sini tukang jajan? Ayo, ngacung. Tunjuk jari. Nah, Pak Aris juga hobinya jajan. Jadi Pak Aris itu hobinya jajan. Jadi kalau kalian suka jajan, ayo besok main sama Pak Aris, dijamin uangnya habis. Tuh. Kalau kita hobi jajan, ayo jajannya itu ada. Cara kita jajan tapi dapat pahala itu ada. Jadi seperti ini. Kalau kita lihat tukang jualan yang misalkan dalam keadaan sepi, nah kita jajan yang diniatkan, nah saya itu jajan supaya dia itu mendapatkan uang, nah seperti itu. Jadi kita jajan juga milihnya itu bukan sesuai yang kita ingin, tapi kita lihat pedagangnya. Amin. Alhamdulillah, amin. Itu habis ada yang makan ya. Alhamdulillah amanah wasakona. Tuh teman kalian ada yang sadar tuh habis makan baca alhamdulillah. Nah, jadi gimana supaya kita jajan tapi kita meraih pahala? Nah, misalkan ada pedagang kok udah tua, renta, bapak-bapak, mbah-mbah, nenek-nenek itu jualan misalkan yang kayak kerupuk, kan kadang ada ya mbah-mbah itu jualan kerupuk, simbah-simbah jualan apa itu ya, yang makanan ringan. Nah, kalian beli, jangan kalian beli seblak yang di restoran, kalian beli yang kira-kira punya orang kaya, jangan. Kalian itu niatnya beli itu untuk supaya orang mbah-mbah itu punya dapat uang dari kalian. Jangan kalian kasih, jangan kalian mengasih dengan cuma-cuma kepada pedagang. Kenapa? Karena di situ itu kita kayak menghina. Jadi jangan
Kalau orang tidak meminta, jangan kita ngasih. Nah, contohnya, misalkan pedagang, kita lihat ada pedagang pisang, kok kasihan banget dia udah bapak-bapak, udah tua. Nah, lebih baik kita jangan ngasih uang, tapi kita beli pisangnya. Oh, kok pisangnya harganya 5.000, kita bayar 10.000, kemudian kita bilang, udah nggak usah dikembalikan, kembaliannya untuk bapak aja. Itu lebih baik daripada kita nggak beli pisang, kita ngasih uang 5.000. Nah, itu nggak diperbolehkan karena kita menjaga martabat mereka, para pedagang. Walaupun kita kasihan, kita lebih baik membeli dan uang sisanya itu untuk dia. Jadi ada strateginya ternyata saat kita memberi. Nah, itu kan di Instagram kemarin ada orang bapak-bapak pengemis, dia itu dikasih pengemis, bapak-bapak yang kayak apa itu pemulung, dikasih sembako, kemudian yang ngasih itu mau merekam, dia marah-marah. Ya kan, kenapa? Karena dia nggak mau saat dia itu merasa dihina saat kita beri, kemudian kita posting, kita video. Nah, itu nggak baik karena kita bisa merendahkan martabat orang yang kita beri. Dan saat kita sudah memberi, kita jangan jangan apa ya, share ke teman-teman. Misalkan ini si Sofi Nur Aziza habis ngasih makanan ke Alfia Zahra. Nah, Sofi nggak usah bilang sama teman-teman, tadi itu saya ngasih makanan sama Alfia Zahra loh, seperti ini, kasihan banget dia. Nggak boleh, nggak usah seperti itu. Ya udah, kalau sudah ngasih, udah kita jaga hati teman kita. Nah, syukur-syukur saat kita pingin beli bakpao. Nah, beli bakpao 2, yang satu buat teman, yang satu buat kita. Jadi seperti itu. Kemudian di sini empati merupakan sifat yang terpuji dalam Islam, menganjurkan hambanya memiliki sifat empati. Nah, seperti merasa iba, merasa kasihan jika teman kita ada yang terkena musibah, saudara kita terkena musibah. Nah, kalau ada penggalangan dana, longsor, banjir, kita punya uang 1.000 aja, nggak apa-apa kita kasih, karena kemampuan kita masih seperti itu. Daripada plus kita nggak ngasih karena kita malu, nggak apa-apa. Meskipun itu 500 perak, nggak apa-apa, tetap kita kasih. Nah, kalau ada yang senang, kita ikut senang. Jangan kayak iri, misalkan, wah itu Pak Aris, misalkan Pak Aris teman kalian, seumuran kalian. Nah, Pak Aris punya motor baru, wah Dewi Putra iri, loh dongeng baik ya, aja Pak Aris ya, misalkan seperti itu. Jangan. Nah, kalau misalkan teman kalian ada yang punya barang baru, kalian ikut senang, lumayan bisa pinjam, kan enak. Nah, ini ada dalilnya, Quran surat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 8. Kalau kalian buka buku, ada yang mau membacakan Quran surah An-Nisa ayat 8? Coba. Ada yang sudah bisa baca Al-Quran semua ya? Sudah ya? Udah muka tua kayak gitu Pak, nggak bisa baca Al-Quran. Coba Pak Aris pilih. Pak Aris pilih siapa ya? Ini yang cowok mau dengan, wah langsung ada yang kabur. Nih, Ahmad Andika 7G. Ada yang kabur tuh. Pak Aris mau bilang yang cowok. Ahmad Andika. Coba baca Quran surah An-Nisa ayat 8. Mana Ahmad Andika? Halo Ahmad Andika. Ahmad Andika 7G. Oke, yang lain, ganti yang lain. Wah, ini Ahmad Andika pergi apa kemana itu? Yang cewek aja lah, kalau yang cewek biasanya lebih amanah. Wah, langsung ada yang nutup itunya. Ini aja. Sofi Nur Aziz 7E. Coba kalian baca, kamu baca Quran surah An-Nisa ayat 8. Wa idza khabaral qisyatu ulul qurba wa yatama wal masakin wa zaquhum min wa qulul lahum qawlan maghfura. Nah, itu ya. Nah, ternyata tuh kalau kalian baca Al-Quran, baca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, itu satu huruf kalian baca, satu huruf bayangan. Satu huruf kalian baca itu kalian mendapatkan 10 kebaikan. Jadi satu huruf, misalkan kalian bilang, wah ya udah, kalian itu kayak melakukan 10 kebaikan. Kalian nolong ini, kalian nolong itu, 10 kali pertolongan, kalian nolong
teman kalian 10 kali, itu sama halnya kalian itu baca satu huruf wa. Wah, kan enak banget. Tadi siapa itu Sofi Nur itu baca berapa? 1, 2, 3 banyak banget. Maka pahalanya udah banyak banget. Cuman baca tok. Nah, itulah salah satu keagungan Al-Qur'an. Wa idza faradul ismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kepada kerabat, nah saat waktu bagi-bagi uang, bagi-bagi rezeki kepada anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka harta. Kasihlah mereka harta kalian dan ucapkanlah kepada mereka perbuatan yang baik. Jadi jangan sampai kita memberikan sesuatu dengan cara menghina. Nah, yang membuat yang kita kasih itu merasa dirinya itu rendah. Jangan sampai seperti itu. Kita ngasih dengan cara yang baik. Yuk kita makan bareng. Nah, seperti itu kan kayak kita nggak menghina, tapi misalkan nih kamu tak kasih makanan yang khas itu apa di Banjar? Khas Banjar, makanan khasnya apa Banjar? Soto, mendoan ya. Nah, ini tak kasih mendoan. Nah, kan kayak kita itu ngasih, tapi kalau misalkan kita bilang, yuk kita makan mendoan bareng-bareng, nah itu kan lebih enak didengar. Nah, maka seperti itu. Nah, itu ayat tadi itu menjelaskan kalau ada saudara, anak yatim dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan ataupun pembagian harta dan sebagainya, maka berilah kepada mereka untuk supaya apa? Supaya kita itu merasa empati, kita merasa peduli. Kata Rasul itu tahadu. Apa ada yang tahu? Kalau kalian saling ngasih hadiah, maka kalian itu akan saling mencintai. Jadi tahadu. Nah, kalian itu saling berbagi, saling berbagi kebahagiaan. Kita bisa beli bakso, kita makan bareng. Kita bisa beli boba, kita minum bareng. Kita bisa beli premil, kita minum bareng. Walaupun cuma satu, nggak usah cici-cician. Misalkan sedotannya itu gantian, nggak apa-apa, kena aja. Nah, ini timbul apabila dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi kita lebih care di situ, lebih peduli di situ, mampu menempatkan diri sebagai orang lain dan menjadi orang lain yang merasakan. Jadi kita itu bisa merasakan kalau kita jadi si dia itu seperti apa sih, enak apa enggak. Nah, kita bisa merasakan. Di sini ada hadisnya dari Rasulullah. Dari Abi Musa radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah bersabda, orang mukmin, jadi orang Islam yang memiliki iman. Nah, orang mukmin itu orang Islam yang memiliki iman. Kalau orang Muslim, orang Islam. Nah, yang satu dengan yang lain itu satu bangunan yang bagian-bagiannya itu saling mengokohkan. Nah, jadi kita dan teman kita itu satu bagian tubuh, Jadi enggak kita itu diri sendiri enggak. Itu kita itu satu bagian tubuh. Kalau satu bagian tubuh yang sakit, semuanya ikut sakit. Ya kan, kalau kalian sakit tangannya kan kadang enggak sakit gigi misalkan. Pernah sakit gigi kalian? Pernah ya? Pernah. Kalau kalian sakit gigi, kira-kira kalian juga kepalanya ikut sakit apa enggak? Sakit ya. Nah, contohnya seperti itu. Kita sakit gigi, tapi kepala kita itu ikut pusing. Kita sariawan. Nah, semuanya yang ada di mulut, padahal sariawannya itu di bibir, tapi kayaknya seluruh yang ada di mulut ikut sakit. Nah, seperti itu. Videonya nak matek napa? Hadis di atas secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Apabila ia sakit, kita pun ikut merasakan sakit. Apabila gembira, senang, kita juga ikut senang. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada umatnya untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dengan dan membantu agar sesama yang membutuhkan. Jangan sampai kalau kita nggak suka membantu, maka Allah akan marah sama kita dan orang-orang juga di sekitar kita itu akan menjauhi. Jadi kalau kita orangnya yang egois, orang pelit, maka kita rezekinya sedikit, kita juga nggak memiliki teman kita. Nah, di sini kalian bisa lihat di layar kalian, nanti Pak Aris perlihatkan yang ada di buku juga.
Nah ini. Nah, perilaku empati terhadap sesama itu dalam waktu sehari-hari dapat diwujudkan. Nah, jadi kalian dapat, wah ini ada yang mencoret-coret, bentar. Yang nyoret-nyoret. Nah ini, peka terhadap perasaan orang lain, peka ya. Itu jadi cowok yang peka. Ya peka terhadap perasaan orang lain. Nah, jangan sampai kita itu ngomong semau sendiri, nggak memikirkan perasaan yang lain. Jadi jangan kita berhati-hati dalam berbicara. Jangan sampai kita menyakiti saudara kita, teman kita. Membayangkan seandainya kita adalah dia. Nah, kita membayangkan misalkan kalau ada teman kita yang nggak punya uang, kita bayangkan coba kita kalau jadi dia, kita nggak punya uang, terus bagaimana kita? Kalau ada teman kita yang nggak punya orang tua, kita bayangkan, walah kalau kita udah nggak punya orang tua seperti dia, bagaimana? Jadi kita itu akan lebih care, lebih peduli dengan saudara kita. Berlatih nih, yang perlu kalian lakukan, berlatih mengorbankan sesuatu yang milik kalian. Jadi kalian berlatih untuk bersedekah. Apapun yang kalian miliki, kalian dilatih untuk berbagi. Jadi misalkan kalian punya uang 5.000, nah kalian kalau bisa beli jajan itu yang dapat 2, bagi sama teman kalian. Kalau kalian punya uang 2.000, beli jajan yang bisa dimakan berdua. Jangan kalau kalian punya uang malah belinya permen 1 ya, nggak bisa dibagi ya. Nah, beli sesuatu yang bisa dimakan bersama. Berlatih kita mengorbankan sesuatu milik kita, bersedekah. Nah, kemudian ini membahagiakan orang lain. Nah, siapa sih manusia yang terbaik? Nah, siapa sih manusia sebaik-baiknya manusia? Yaitu yang bisa membahagiakan orang lain. Jadi orang yang membahagiakan orang lain itu adalah sebaik-baiknya manusia. Kalau di dalam hadis, anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu siapa? Yang bermanfaat kepada orang lain. Dan ini, mari menghormati orang tua kita. Nah, sekarang nih, fenomena di zaman di mana anak-anak muda itu sudah kurang beradab sama orang tua. Padahal penting banget kita beradab sama orang tua. Ya kan? Bahkan Umar bin Khattab itu mengatakan, wahai kalian mau nggak saya kasih rambu-rambu, kalian saya kasih kode. Kapan sih Allah itu tersenyum sama kita? Nah, kapan sih waktunya Allah itu senang sama kita? Nah, yaitu saat orang tua kita itu tersenyum karena kita. Saat orang tua itu senang sama kita, maka Allah juga tersenyum sama kita. Nah, di sini penting banget. Nah, karena apa? Jasa mereka itu tidak terhitung. Bahkan ini ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah saya itu mengelilingi Ka'bah dengan menggendong orang tua saya itu sambil tawaf 7 kali digendong? Nah, apakah itu sudah membalas kebaikan seluruh orang tua? Maka kata Rasulullah, belum membalasnya. Jadi kita itu nggak akan bisa membalas kebaikan orang tua. Nah di sini karena apa? Jasa orang tua itu sangat besar, nggak bisa dihitung, ya kan? Jadi jangan sekali-kali itu kalian merasa lebih hebat daripada orang tua. Jangan sekali-kali kalian merasa lebih baik, lebih pintar daripada orang tua, enggak. Karena apa? Jasa mereka itu luar biasa. Nanti besok Pak Aris akan kasih video di mana perjuangan orang tua itu demi membesarkan kalian, ya kan? Dari pagi sampai malam mereka bekerja supaya kita dapat sekolah, supaya kita dapat membeli pakaian, supaya kita dapat jajan, supaya kita dapat hidup enak. Itu orang tua, ya kan? Nah, ini ibu mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa, luar biasa ini. Jadi ibu itu saat mau melahirkan itu ibaratnya itu nyawa itu sedang ada di pertengahan antara bakal kembali ke tubuh ataupun bakal hilang. Itu baru mau ngelahirin kalian saja sudah susah payah, apalagi menghidupi kalian. Nah, ibu menyusui selama 2 tahun yang dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari mereka karena memenuhi kebutuhan anaknya. Sungguh luar biasa kehebatan seorang ibu itu
luar biasa besarnya. Pak Aris juga merasakan seperti itu. Pak Aris itu anaknya masih baru 9 bulan. Wah, ternyata susah banget ternyata ngurus anak itu. Malam-malam, malam hari, kayak siang hari. Mereka kalau siangnya bangun tidur, malamnya malah kayak kelelawar aja anak bayi itu. Nah, ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita bisa hidup mandiri nantinya dengan disekolahkan, dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Nah, supaya kalian itu bisa menjadi orang yang bisa hidup mandiri. Kemudian ibu dan ayah itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu dan ayah memberi bekal pendidikan, ya kan? Mungkin orang tua kita itu nggak bisa memberikan ilmu yang banyak sama kita, karena orang tua kita mungkin bukan sarjana, orang tua kita mungkin bukan seorang yang berpendidikan tinggi, orang tua kita mungkin bukan seorang guru, ya kan? Nah, apa yang mereka berikan? Mereka itu dengan bekerja, sehingga kalian itu bisa sekolah, kalian bisa pendidikan. Jadi bukan berarti orang tua kalian itu melepaskan kalian supaya tidak menghasilkan pendidikan, enggak. Mereka itu dengan memberikan harta saja sudah memberikan kalian sebuah pendidikan untuk kehidupan kalian di masa mendatang. Dan ibu dan ayah itu memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa minta balasan. Nah, jadi nggak pernah kan orang tua kita itu ngungkit-ngungkit masa lalu kita kan. Misalkan kalian, Mas Fatia, kamu dulu ibu susuin, misalkan seperti itu. Sekarang gantian, kamu ganti, bayar. Nggak pernah kan orang tua bilang seperti itu, ya kan? Ini kalian orang tua nggak ada kan yang bilang, waktu kamu bayi, waktu kamu kecil itu tak belikan mainan, tak belikan mobil-mobilan, tak belikan boneka. Ada orang tua, sini ganti uang yang dulu bapak sama ibu kasihkan buat kalian beli mainan, nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kadang kita punya uang 10.000 saja, mau punya uang 1.000 saja, kadang kita egois, beli jajan, beli somai, beli seblak, beli apa lagi ya, cilok itu dimakan sendiri, nggak bagi sama orang tua. Kadang kita seperti itu. Padahal kalau bapak kalian habis dari mana dapat snack, biasanya bawa pulang apa bawa dimakan sendiri? Enggak, biasanya kalau bawa pulang, yang makan siapa? Anaknya. Padahal mungkin bapaknya juga pingin makan. Tapi lebih baik untuk anaknya itu seorang ayah seperti itu. Pak Aris juga baru merasakan kalau Pak Aris itu ada kumpulan, ada rapat itu dapat snack yang kira-kira anaknya Pak Aris senang itu ternyata tak bawa ke rumah supaya cuma sekedar ingin melihat anaknya itu tersenyum, anaknya itu bahagia. Nah, itu luar biasa. Banyak orang tua. Oke, itu dulu ya dari Pak Aris. Nah, besok Pak Aris akan memutarkan video salah satu sahabatnya. Nanti ada sahabat yang begitu besarnya cintanya kepada orang tua. Ada sahabat yang namanya Uwais Al-Qarni. Nah, itu salah satu sahabat yang terkenal begitu baktinya sama orang tua. Yang dimana dia itu dari Yaman, dia itu gendong karena orang tuanya itu pengen pergi haji. Dulu itu belum ada kendaraan mobil, belum ada pesawat, ya kan. Ibunya itu pengen haji, dia nggak punya unta, nggak punya kuda. Terus dia itu gendong dari ibunya dari Yaman sampai ke Mekah, digendong untuk pergi haji, bahkan mengelilingi hajinya itu sampai memutarinya juga ikut menggendongnya. Luar biasa Uwais Al-Qarni. Nanti ada lagi kisah seorang anak yang begitu hebatnya berbakti sama orang tua sehingga dia bisa menjadi orang yang sangat sukses. Bahkan ada seorang yang menjadi imam Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Itu karena apa? Baktinya dengan orang tua. Jadi kunci terakhir ini dari Pak Aris ya. Kunci kesuksesan itu cuma satu kok. Kunci kesuksesan yaitu ada ridho pada orang tua. Kalian membuat orang tua senang. Kalian mau mengorbankan sesuatu yang kalian senangi demi orang tua, tak jamin kalian itu bahkan menjadi orang yang sukses. Pak Aris berbagi sedikit. Dulu Pak Aris itu mau kuliah di luar kota, tapi nggak boleh sama orang tua. Karena orang tua itu pinginnya Pak Aris sekolah kuliahnya di dalam kota. Nah, akhirnya Pak Aris dengan terpaksa itu kuliahnya itu di dalam kota. Ternyata di tempat kuliah yang sekarang, yang dulu Pak Aris kuliah, studi itu, Pak Aris di sana dapat beasiswa, nggak bayar belas dari semester 1 sampai semester terakhir.
Bahkan setelah lulus pun masih dikasih uang tambahan. Karena apa? Oh ternyata kalau kita ikut perintah orang tua, kita ridho dengan perintah orang tua, kita mau mengorbankan apa yang kita inginkan demi orang tua, nanti Allah akan memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang tidak disangka. Jadi seperti itu. Maka perlu banget kita berbakti kepada orang tua. Oke, itu dulu. Karena Pak Waridi juga sudah hadir, kalian lanjutkan nanti di pembelajarannya Pak Waridi. Pelajaran apa, Pak Waridi? PPKN. PPKN ya, kebangsaan. Penting banget. Sekarang Pak Aris lihat tuh anak-anak itu jiwa kebangsaannya itu udah nggak ada. Ya kan, kalau mereka itu kayak sama bendera, itu kayak udah cuek banget sama bendera merah putih. Apalagi dengan para pahlawan negara, itu kan kayak sekarang kita lebih kenal dengan pahlawan-pahlawan yang lain. Nah, jenderal terhebat, bahkan jenderal terhebat itu yang diakui dunia itu ternyata ada jenderal yang dari Indonesia itu siapa? Jenderal Sudirman. Wah, kalau kalian tahu sejarahnya Jenderal Sudirman itu sangat luar biasa. Berperang pun dia tetap sholat, ya kan? Ya, jadi hebat banget Jenderal Sudirman. Apalagi dengan para pahlawan-pahlawan yang lain. Bahkan dulu Jenderal Sudirman satu orang bisa mengalahkan banyak musuh, itu Jenderal Sudirman, keren banget. Oke, itu dulu dari Pak Aris. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, Pak Aris akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.